Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Agustin, NPM 1917051053 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sistem bus pada komputer. Sistem bus atau bus system dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan eksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Jenis-jenis sistem bus. Berdasarkan jenis busnya, bus dapat dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Jenis ini disebut dengan decide bus. Namun, apabila bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Beberapa bus utama dalam sistem komputer modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, bus prosesor. Bus ini merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motherboard. Bus ini utamanya digunakan oleh prosesor untuk meneruskan informasi dari prosesor ke cache atau memori utama ke chipset controller memori. Bus ini juga terbagi atas beberapa macam, yakni frontside bus, hyper transport bus, dan beberapa bus lainnya. Sistem komputer selain Intel x86 mungkin memiliki busnya sendiri-sendiri. Bus ini berjalan pada kecepatan 100, 133, 200, 266, 400, 533, 800, 1000, dan 1066. Bus ini memiliki lebar laju 64 bit sehingga setiap letaknya ia mampu mentransfer 8 byte. Yang kedua, bus AGP atau Accelerated Graphic Port. Bus ini merupakan bus yang didesain secara spesifik untuk kartu grafis. Bus ini berjalan pada kecepatan 66 MHz mode AGP1, 133 MHz mode AGP2, atau 533 MHz mode AGP8 pada lebar jalur 32 bit. Sehingga bandwidth maksimum yang dapat diraih adalah 2133 byte. Bus ini terkoneksi ke chipset pengatur memori Notebreak, Intel Memory Controller Hub, atau NVIDIA ENPROS SPP. Sebuah sistem hanya dapat menampung satu buah bus AGP. Yang ketiga, bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Bus PCI tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral. Bus ini memiliki kinerja tinggi untuk sistem 1.0 berkecepatan tinggi. Bus ini berjalan pada kecepatan 33 MHz dengan lebar laju 32 bit. Bus ini ditemukan pada hampir semua komputer PC yang beredar, dari mulai prosesor Intel 486 karena memang banyak kartu yang menggunakan bus ini. Bahkan hingga saat ini, bus ini dikontrol oleh chipset pengatur memori Notebreak Intel MCH atau Shortbreak Intel ICH atau NVIDIA ENPROS MCP. Yang keempat, bus PCI-X, Peripheral Component Interconnect Express. Bus ini merupakan perkembangan dari bus PCI. Bus ini mentransfer data pada 250 MB per detik per jalur atau total 8 GB lebih dari 32 jalur. Diperkenalkan pada tahun 2004. Mulai tahun 2005, saat PCI Express mulai marak digunakan, bus AGP ditinggalkan. Masih banyak lagi jenis jalur bus. Keempat contoh tersebut merupakan salah satu jenis jalur bus. Cara kerja sistem bus pada komputer. Yang pertama, pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks.
sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. 2. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, atau FGA AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau front side bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah braid. Interkoneksi bus ke struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu: yang pertama, saluran data. Lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, 32 saluran. Tujuannya agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misal lebar bus 16 bit. Yang kedua, saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus. Digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya, mengakses port 10, maka port 10 harus memiliki alamat hardware-nya. Yang terakhir, saluran kontrol atau control bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas 1. Sinyal pewaktuan adalah sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat. Yang kedua, sinyal-sinyal perintah adalah sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.